Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pada pertemuan kelima dan keenam di mata ajar dokumentasi keperawatan ini, kita akan membahas tentang sistem informasi kesehatan. Berikut merupakan topik kajian atau subpokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan memahami dulu tentang pengertian daripada sistem informasi kesehatan, kemudian tujuan, kebijakan yang berhubungan dengan sistem informasi kesehatan, kedudukan sistem informasi kesehatan, masalah yang sering muncul pada sistem informasi kesehatan di Indonesia, dan bagaimana implementasi daripada sistem informasi kesehatan tersebut di rumah sakit. Sebelum masuk ke bab berikutnya, terlebih dahulu kita akan pahami bersama apa sih definisi daripada sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan merupakan satu pengelolaan data dan informasi kesehatan di semua tingkat pemerintahan yang dilakukan secara sistematis terintegrasi untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tujuan dan manfaat dari sistem informasi kesehatan itu adalah sistem informasi kesehatan merupakan subsistem daripada sistem kesehatan nasional atau sering kita sebut dengan nama SKN yang berperan dalam memberikan informasi pengambilan keputusan di jenjang administrasi kesehatan, baik itu tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, atau bahkan pada tingkat puskesmas sebagai unit pelaksana teknis juga di rumah sakit. Kemudian di bidang kesehatan telah banyak juga dikembangkan sistem informasi kesehatan atau sering disingkat dengan nama SIK dengan tujuan dikembangkannya berbagai macam bentuk agar dapat mentransformasi dari mulai sistem pencatatan yang tadinya dalam bentuk pencatatan secara rutin ini menjadi sistem informasi yang terintegrasi. Manfaat sistem informasi kesehatan, World Health Organization menilai bahwasannya investasi sistem informasi kesehatan mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, membantu dalam mengambil keputusan, mendeteksi, mengendalikan masalah kesehatan, dan memantau perkembangannya sampai dengan taraf peningkatannya. Kemudian pemberdayaan individu dan komunitas dengan cepat dan mudah, sehingga dari informasi ini informasi yang diberikan akan lebih mudah dipahami serta melakukan berbagai macam perbaikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Adapun manfaat sistem informasi kesehatan dalam satu fasilitas kesehatan diantaranya, yang pertama, memudahkan pasien dalam melakukan pengobatan dan mendapatkan layanan kesehatan, memudahkan fasilitas kesehatan misalnya dalam aspek pendaftaran pasien sampai dengan pengobatan yang pasien dapatkan. Kemudian semua kegiatan yang berhubungan di fasilitas kesehatan itu dapat terkontrol dengan baik dan berjalan secara struktur. Kemudian kebijakan sistem informasi kesehatan. Pengambilan kebijakan dan standar dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi. Di antaranya meliputi yang pertama adalah mengembangkan pelayanan sistem informasi kesehatan itu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk lintas sektoral dan masyarakat. Kemudian pengembangan SDM dan pengelolaan informasi data dilaksanakan dalam rangka menjalin kerjasama di semua lintas sektor, terpadu dan mengembangkan sumber daya kesehatan yang lainnya. Kemudian meningkatkan kerjasama lintas program dan sektor untuk meningkatkan
statistik vital melalui upaya penyelenggaraan terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian menetapkan kebijakan dan standar XIK yang dilakukan dalam rangka desentralisasi di bidang kesehatan, meningkatkan penyelenggaraan sistem pengumpulan, penyimpanan, diseminasi, dan memanfaatkan data informasi dalam rangka kebijakan manajemen data satu pintu. Kemudian meningkatkan penerapan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan proses kerja secara efektif dan efisien. Kemudian penataan sumber data dan penguatan manajemen sistem informasi kesehatan, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan advokasi serta pemenuhan anggaran. Kemudian pengembangan bank data kesehatan sampai dengan meningkatkan penggunaan solusi health dan telemedicine untuk mengatasi masalah infrastruktur, komunikasi, dan sumber daya manusia. Kedudukan sistem informasi kesehatan dalam sistem kesehatan nasional adalah di sini berhubungan dengan bagaimana manajemen informasi dan regulasi, pembiayaan kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, upaya kesehatan, pemberdayaan masyarakat, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta makanan, termasuk juga di sini sumber daya manusia kesehatan. Masalah-masalah yang sering terjadi yang berhubungan dengan sistem informasi kesehatan di Indonesia diantaranya meliputi yang pertama kualitas data yang kita lihat masih sangat kurang, kemudian tidak tepatnya waktu pelaporan dan tindak lanjutnya, kemudian informasi yang kurang berguna, kemudian irrelevansi atau tidak relevansinya informasi yang didapat sesuai dengan kebutuhan, kemudian duplikasi data yang tidak efisien informasinya. Kemudian ada beberapa masalah juga yang sering muncul yang biasanya hubungannya dengan sistem informasi, data informasi, dan bagaimana pengambilan keputusan itu. Masalah-masalah di sini biasanya berhubungan dengan governance yang lemah, kemudian lemahnya manajemen data dan sistem pengambilan keputusan, kualitas data, hingga berakhir pada pengambilan keputusan yang sangat lemah. Informasi yang baik, kemudian keputusan yang baik akan menjadikan kualitas pelayanan kesehatan juga akan semakin membaik. Kemudian ada tadi SIK, Sistem Informasi Kesehatan, dan sekarang kalau di rumah sakit sering disebut dengan nama SIRS atau Sistem Informasi Rumah Sakit. Jadi pengertiannya di sini adalah sistem informasi rumah sakit adalah suatu tatanan yang berurusan dengan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan di rumah sakit. Nah, jenis informasi di rumah sakit ini meliputi apa saja? Yang pertama adalah sistem informasi di klinik. Nah, di sini misalnya sistem informasi yang ada di ICU ataupun beberapa sistem informasi terkait juga dengan penggunaan alat dalam satu unit tertentu, misalnya CT scan ataupun USG. Kemudian yang berhubungan dengan informasi administrasi. Nah, di sini biasanya berhubungan dengan bagaimana informasi di bagian administrasi, sistem pembayaran atau billing, kemudian informasi terkait dengan farmasi atau pengobatan, sampai dengan informasi yang berhubungan dengan sistem penggajian. Kemudian informasi yang berhubungan dengan manajemen. Biasanya di sini hubungannya dengan bagaimana manajemen pelayanan, keuangan, dan berhubungan juga dengan bagaimana informasi pemasaran jasa di satu rumah sakit. Kemudian implementasi sistem informatika di rumah sakit ini biasanya hubungannya dengan bagaimana mengendalikan mutu pelayanan medis di rumah sakit. Kemudian
hubungannya juga dengan pengendalian mutu serta penilaian bagaimana produktivitas ataupun kinerja. Kemudian hubungannya juga dengan bagaimana memanfaatkan pemikiran dalam pengambilan keputusan dan kebutuhan yang ada. Kemudian bagaimana merencanakan satu program serta bagaimana mengevaluasinya dan bagaimana cara menyederhanakan satu pelayanan yang ada di satu rumah sakit. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan dibaca di modul topik 5 dan 6 yang berhubungan dengan sistem informasi kesehatan. Dan jangan lupa kerjakan tugas yang sudah ada di dalam modul tepat waktu. Baik, Bu Dewi akhiri, tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.